kroma bisa saja masih dipercaya orang sampai sekarang, sebab pembenarannya ada pada tujuan yang pada akhirnya tercapainya juga, meski dengan cara menempuh jalan yang berbeda. Rasa optimisme seperti ini senantiasa muncul ketika berhadapan dengan kondisi yang mengharuskan untuk menempuhnya. Berbagai tawaran untuk menempuh perjalanan seperti itu dilakukan, meski dengan keyakinan ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Dalam kondisi perekonomian yang tidak menentu akibat imbas krisis ekonomi di Indonesia beberapa tahun silam, maka banyak masyarakat yang harus menghadapi kenyataan pahit, sumber pendapatan keluarga menjadi susah didapat, seperti terjadinya pemutusan hubungan kerja PHK. Lalu ketika muncul sebuah solusi untuk memecahkan persoalan yang membawa ke arah yang lebih baik, maka seperti gayung bersambut. Program Iptekda LIPI yang berorientasi untuk masyarakat di daerah-daerah seperti usaha keluarga, kelompok usaha bersama, usaha kecil dan menengah dirasakan telah membantu kebuntuan berusaha dan pendapatan keluarga. Beternak jangkrik? Pertanyaannya, apakah bisa mendatangkan keuntungan besar? Lalu jawabannya, bisa, sehingga meyakinkan masyarakat di sekitar Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya untuk menerapkan teknologi budidaya ternak jangkrik. Kepastian peluang beternak jangkrik merupakan hasil survei Universitas Airlangga Surabaya, karena tergugah untuk ikut berpartisipasi aktif membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, diantaranya dengan jalan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang seluk-beluk budidaya ternak jangkrik. Saya putuskan untuk mengambil dalam hal ini ternak yang sangat kecil, yaitu ternak jangkrik. Di samping itu, keunggulan dari ternak jangkrik itu dengan modal yang sangat kecil, hanya per kotak itu kira-kira 150.000, itu setiap panen itu sudah bisa mendapatkan income 200 sampai 300.000. Sehingga apa? Sehingga satu kali putaran aja dana ini sudah tertutupi, kotak dan bibit dan sebagainya. Nah, itu ide-ide awal yang pertama. Dan ternyata dari dropping kotak kira-kira tahun sekitar ya 2001-2002 itu 2001 ya, itu dengan 100 kotak itu sudah bisa gayung bersambut demikian. Artinya sudah kira-kira kalau di sini dan Rungkut sudah hampir 250-300 kotak. Nah, itu menunjukkan bahwa animo masyarakat itu cukup tinggi untuk beternak jangkrik. Program Iptekda LIPI yang dikemas oleh Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga sebagai pengusul kegiatan dan paguyuban pembudidayaan ternak jangkrik P2TJ sebagai sasaran kegiatan serta pemerintah Kota Surabaya. Langkah awal adalah meningkatkan keterampilan para peternak mengikuti pendidikan dan pelatihan. Tujuannya memberikan percontohan tentang cara beternak jangkrik, meliputi cara pembibitan, penetasan telur, pembiakan siap panen, pemberian pakan, sistem kandang, serta pemberantasan penyakit. Manfaat kegiatan merupakan sarana penerapan teknologi budidaya ternak jangkrik kepada masyarakat, antara lain untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Dan beternak jangkrik ini tidak membutuhkan kerutan yang sangat jelimet atau rebyek atau bahasa Jawa. Jadi cukup simpel dan sederhana, yaitu dengan penetasan telur,
yang bentuknya seperti butiran parutan kelapa, itu kira-kira 1 minggu sudah menetas. Kemudian dipelihara usia kira-kira 25-26 hari, itu sudah siap panen. Ya, siap panen. Nah, kemudian risiko kematiannya kecil sekali. Bahkan bisa dikatakan hampir 0%, 0% kematiannya itu. Kecuali kalau memang ada semut, ya, kemudian ada cicak itu ya, dan sebagainya. Ya, mungkin hewan-hewan yang pemangsa jangkrik. Pengetahuan yang diperoleh setelah mengikuti diklat memang sangat menguntungkan, sebab kendala-kendala selama ini seperti kebersihan kandang, cara pembiakan sampai pemberantasan penyakit telah akrab dengan para peternak jangkrik di Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Program Iptek Dalipi yang dilaksanakan secara komprehensif dan integral atau terpadu dan menyeluruh adalah suatu pemecahan dari permasalahan peningkatan pendapatan keluarga dan perbaikan ekonomi masyarakat. Cukup berhasil karena sebagian besar para peternak jangkrik memahami benar proses yang harus dilakukan yang pada akhirnya membuahkan hasil bagi mereka. Teori yang kemudian dipraktekkan di lapangan ternyata dapat dinikmati sebab jangkrik yang jumlahnya ribuan mampu menembus pasar lokal dan di luar Surabaya. Budidaya ternak jangkrik sangat sederhana dan mudah, yaitu tidak memerlukan lahan atau tanah yang luas, cukup dilakukan di masing-masing rumah peternak. Bahan baku seperti jangkrik mudah didapat di daerah sekitar peternak di Rungkut, Surabaya. Jangkrik mudah diternakan. Jangkrik dapat dipersiapkan dalam jumlah banyak dan cukup. Dibutuhkan para konsumen sebagai pakan burung dan ikan hias. Sementara itu, proses ternak jangkrik dimulai dengan memilih calon bibit untuk indukan. Kemudian, telur yang menyerupai butiran parut kelapa ini kira-kira 4 sendok disimpan di atas kain putih. Telur jangkrik yang berada di atas kain itu ditutup atau dilipat. Dalam hal pelipatan kain ini tidak terlalu rapat, namun diberikan semacam rongga-rongga dan jangkrik akan keluar dari sela-sela kain ketika proses penetasan berlangsung. Kemudian dimasukkan ke dalam lemari atau kotak yang dibuat dari triplek. Ukurannya bisa ditetapkan oleh peternak seperti ukuran 90 x 60 x 30 cm atau bisa lebih besar 120 x 60 cm. Lemari-lemari tempat penetasan telur itu telah diisi dengan media pembiakan seperti daun-daun pisang kering dengan makanan hijauan berupa daun duri kapur sirih. Bila daun-daun kering, maka bisa disemprot dengan air tetapi tidak terlalu basah, atau disemprot untuk pemberantasan penyakit. Masa penetasan telur lamanya 1 minggu, sedangkan masa panen dapat dilakukan setelah 25 sampai 26 hari. Satu kotak atau satu lemari berisi 25 kg jangkrik. Apabila masa panen tiba, jangkrik-jangkrik tersebut dikeluarkan. Jumlahnya mencapai ribuan. Kemudian, jangkrik ditempatkan di dalam baskom untuk penimbangan dengan berat atau hidup sebanyak 1 kg. Sementara penimbangan berlangsung, para peternak menyiapkan karung-karung yang di dalamnya telah diberi media daun-daun kering.
Kemudian karung yang telah berisi jangkrik diikat bagian atasnya. Jumlah jangkrik dalam satu karung sebanyak 2 kg. Kemasan jangkrik dalam karung seperti inilah yang siap untuk memenuhi kebutuhan pakan burung dan ikan hias. Kemudian kalau ditinjau dari untuk apa sih jangkrik itu? Jadi untuk konsumsi apa hasil panen jangkrik? Itu yang pertama adalah untuk pakan burung, itu yang paling utama. Kemudian untuk pakan ikan, baik ikan arwana atau lohan atau ikan hias yang lain. Dan sekarang mulai dijajaki dan sudah sedang berlangsung yaitu untuk pakan manusia, yaitu dalam bentuk kerupuk, ya. Kemudian dalam bentuk terasi, dalam bentuk petis, ya. Jadi ada kerupuk jangkrik, terasi jangkrik. Bahkan saya dengan teman-teman termasuk Pak Imam itu pernah menjajaki ekspor, kemungkinan ekspor, yaitu kita bekerja sama dengan pabrik pengalengan ikan namanya Rekarning di Beji Pasuruan, itu untuk diekspor dalam bentuk kalengan, jangkrik kalengan, yaitu tetap untuk pakan burung tapi untuk konsumsi di luar negeri, ya, pakan burung awetan dalam bentuk kalengan. Tetapi ini sementara ini masih musiman sifatnya, artinya belum kontinu, jadi mungkin 1 tahun 2 kali masih pengambilannya, sehingga ini juga belum begitu banyak. Tapi yang paling banyak terserapnya itu di pakan burung dan di pakan ikan. Ambil contoh di Surabaya itu sekarang rata-rata tiap 1 hari itu 3 kuintal. Kebutuhan jangkrik itu 3 kuintal. Itu sudah pasti terserap di Surabaya kan. Belum nanti di tempat-tempat lain kita jajaki, misalnya di Jakarta, misalnya di Bandung, Bali dan sebagainya. Itu menurut informasi yang saya terima itu harganya lebih bagus, ya. Harganya lebih bagus. Artinya jauh lebih tinggi dibanding di sini. Sehingga nanti kalau dengan dihitung-hitung dengan harga, dengan transport dan sebagainya itu masih mencukupi, why not ya? Kenapa tidak kita kirim ke sana begitu? Ya, untuk konsumsi, untuk pemasaran maksud saya. Ya. Sehingga nanti diharapkan tidak 3 kintal saja, tapi mungkin dengan kita ekspos ke lain-lain daerah, itu bisa menjadi 5 kintal. Harapan pembina kegiatan dari Universitas Airlangga Surabaya kiranya sejalan dengan harapan dan keinginan Pak Imam Santoso bahwa program Iptek Dalipi dan kata hatinya menyatakan beternak jangkrik ternyata bisa mensejahterakan keluarganya dan berharap program ini terus berlanjut karena ditunggu peternak lainnya untuk mendapat giliran memperbaiki taraf hidupnya dan pendapatan bagi kesejahteraan keluarganya. Hasil di sini tuh lebih banyak ya, terus lebih berkualitas, dan saya sendiri bersama masyarakat di wilayah Porong, khususnya desa Kupang, ini bisa menambah penghasilan dari bapak-bapak maupun ibu-ibu yang pelihara di sini. Ya, bagi mereka itu saya rasa cukup membantu, dan harapan kita semua untuk langkah yang akan datang, kita harapkan baik pemerintah maupun dari UNER membantu untuk ekspor jangkrik kita. Paket program Iptek Dalipi yang dilaksanakan secara terpadu bersama Unair Surabaya dan para peternak jangkrik di Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya telah menumbuhkan rasa percaya diri, apalagi peluang untuk memasarkan hasil ternaknya terbuka luas untuk memenuhi kebutuhan pakan burung dan ikan hias. Dan pintu permintaan dari konsumen di luar negeri seperti Jepang, Filipina, Taiwan, Korea, negara-negara Eropa, dan Amerika Serikat semakin terbuka. Ini adalah sebuah jalan bagi para peternak jangkrik di Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya untuk memenuhi kebutuhan pakan burung dan ikan hias lokal, regional, bahkan internasional. Itu berarti
peluang itu semakin terbuka yang bermuara meningkatkan pendapatan keluarganya.